Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat ya. Oke, kita lanjutkan lagi perkuliahan matematika dasar. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan. Ini mungkin sudah pernah ya diajarkan di sekolah. Jadi harus lebih bisa lagi ya untuk pertemuan hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu definisi. Bila Y itu sama dengan Fx adalah suatu fungsi variabel X, dan bila dy per dx itu sama dengan limit delta X menuju 0 dengan delta Y per delta X, atau berarti turunan dari Fx sama dengan limit delta X menuju 0 Fx ditambah delta X dikurangi Fx per delta X ada dan terbatas, maka limit tersebut dinamakan turunan atau derivatif dari Y terhadap X. Dan Fx dikatakan fungsi dari X yang dapat diturunkan atau differentiable. Dy per dx disebut turunan pertama dari Y sama dengan Fx terhadap X. Biasanya juga diberi simbol, misalkan di situ Y aksen, atau ada juga yang menuliskan dia D per dx Fx, atau juga bisa ditulis F aksen X atau dx Y seperti itu. Itu tergantung buku mana yang digunakan, itu sama aja secara simbol untuk turunan. Pencarian turunan dengan konsep limit. Bentar, saya turunkan dulu. Oke. Pencarian turunan dengan konsep limit akan ditunjukkan oleh beberapa contoh berikut. Misalkan saya punya contoh Fx sama dengan 13x dikurangi 6. Carilah turunan dari Fx dengan x sama dengan 4, seperti itu ya. Oke, kita turunkan dulu untuk fungsinya. Di situ saya menggunakan limit, jadi limit delta x menuju 0 dengan F4 ditambah delta X. Jadi X-nya diganti dengan 4. Jadi secara umum tadi kan fungsinya limit delta X menuju 0 dengan Fx ditambah delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, di situ X-nya diganti 4 menjadi F4 ditambah delta X dikurangi F4 per delta X sama dengan limit delta X menuju 0 lalu F4 13, jadi fungsinya 4 dimasukkan ke dalam fungsi seperti itu ya. Jadi 4 ditambah delta X dimasukkan ke dalam fungsi 13x dikurangi 6 menjadi 13, X-nya diganti dengan 4 ditambah delta X. Jadi di sini masuk ke fungsi yang umum tadi 13x dikurangi 6, berarti 13 X-nya adalah 4 ditambah delta X dikurangi 6 lalu dikurangi dengan 13. X-nya tadi adalah 4, di sini X-nya 4, jadi ketika F4 maka menjadi seperti ini. Lalu F4 ditambah delta X, dia menjadi seperti ini. Dimasuk-masukkan sehingga menjadi 13 delta X per delta X sama dengan limit delta X menuju 0, 13 sama dengan 13. Ini adalah cara turunan secara definisi seperti itu. Jadi turunan fungsi secara definisi adalah caranya seperti ini. Misalkan ada contoh yang kedua, di situ misalkan fungsinya adalah sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x. Kita akan cari fungsi turunannya dari fungsi fx ini secara umum seperti itu ya. Kita gunakan limit delta x menuju 0 fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Di situ X ditambah delta X, jadi X-nya secara umum diganti dengan X ditambah delta X menjadi seperti ini. X ditambah delta X pangkat 3 ditambah 7 X ditambah delta X. Jadi X-nya ini diganti X ditambah delta X menjadi X pangkat 3 X ditambah delta X pangkat 3 ditambah 7 X-nya adalah X ditambah delta X menjadi seperti ini. Dikurangi dengan fx secara umum, berarti x pangkat 3 ditambah 7x, karena x-nya nggak usah diganti. Lalu dimasukkan
di pangkat 3 kan dikali-kali 3x kuadrat delta x ditambah 3x delta x kuadrat ditambah delta x pangkat 3 ditambah 7 delta x per delta x, sehingga menjadi limit delta x menuju 0 3x kuadrat ditambah 3x kali delta x ditambah delta x kuadrat ditambah 7, sehingga hasil umumnya menjadi 3x kuadrat ditambah 7. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, turunannya adalah sama dengan, turunan pertamanya adalah sama dengan 3x kuadrat ditambah 7. Seperti itu. Lalu untuk kaidah turunannya, untuk kaidah turunan atau aturan dari turunan seperti itu, yang pertama misalkan dia diferensiasi konstanta. Misalkan jika y-nya sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya misalkan y-nya sama dengan 5 atau fx sama dengan 5, maka dy per dx-nya adalah sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Lalu yang kedua, misalkan diferensiasi fungsi pangkat. Misalkan fx-nya atau y-nya sama dengan x pangkat n, di mana n-nya adalah konstanta, maka untuk turunannya adalah sama dengan n kali x n pangkat dikurangi 1. Jadi n kali x n min 1, seperti itu. Misalkan contohnya saya punya fungsinya adalah x pangkat 3, maka turunannya adalah dy per dx-nya adalah sama dengan 3x 3 kali x pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 3x kuadrat. Lalu yang ketiga ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k kali v, di mana v-nya adalah fungsi hx, maka dy per dx sama dengan k kali dv per dx. Saya punya contohnya y sama dengan 5x pangkat 3, maka turunannya adalah sama dengan 5 kali 3x kuadrat sama dengan, jadi ini diturunkan juga, 5 dikalikan turunan dari ini sama dengan 15 dikalikan x kuadrat. Yang keempat, kaidah yang keempat ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k per v, di mana v-nya adalah fungsi hx, maka dy per dx-nya adalah sama dengan negatif k kali dv per dx per v kuadrat. Misalkan saya punya contoh y sama dengan atau fungsinya adalah 5 per x pangkat 3, maka turunannya adalah sama dengan negatif 5 kali 3x kuadrat per x pangkat 3 dikuadratkan sama dengan negatif 15 kuadrat per x pangkat 6. Kaidah yang kelima, di situ ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi, di mana y-nya adalah sama dengan u atau bisa dijumlahkan atau dikurangi seperti itu ya. Misalkan u ditambah v, seperti itu. Saya pakai unsur penjumlahan. Misalkan fungsinya u dijumlahkan dengan v, di mana u-nya adalah gx, v-nya adalah sama dengan hx, maka untuk turunannya adalah du per dx ditambah dv per dx. Contohnya fungsi 4x kuadrat ditambah x pangkat 3, maka misalkan di situ saya misalkan satu-satu, u-nya sama dengan 4x kuadrat, lalu berarti turunannya adalah sama dengan 8x. Lalu v-nya adalah, saya misalkan ini u, ini v, seperti u-nya adalah 4x kuadrat, maka turunannya adalah 8x. Lalu x pangkat 3 ini adalah, saya misalkan v seperti itu, jadi turunannya adalah 3x kuadrat. Kita masukkan ke dalam fungsi, du per dx ditambah dv per dx menjadi 8x ditambah 3x kuadrat. Lalu yang berikutnya ada kaidah yang keenam, diferensiasi perkalian fungsi. Jika fungsinya adalah uv, di mana u-nya adalah gx, v-nya adalah hx, maka untuk perkaliannya adalah u kali dv per dx ditambah v kali du per dx. Contohnya misalkan fungsinya 4x kuadrat dikalikan x pangkat 3. Lalu turunannya di situ misalkan u-nya adalah 4x kuadrat, v-nya adalah x pangkat 3, seperti itu. Jadi langsung dimasukkan ke dalam formula ini atau rumusnya ya.
U-nya 4x kuadrat dikalikan dengan turunannya. Turunan dari si V itu tadi 3x kuadrat. Lalu ditambah dengan V-nya adalah x pangkat 3, lalu turunannya dari si U adalah 8x sama dengan 12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4 sama dengan 20x pangkat 4. Lalu kaidah yang ke-7 ada diferensiasi pembagian fungsi. Misalkan fungsinya adalah U per V, di mana U-nya Gx, V-nya adalah Hx. Jadi U-nya adalah fungsi Gx, V-nya adalah fungsi Hx. Maka rumusnya adalah V kali du per dx dikurangi U dv per dx dibagi V kuadrat. Ini harus hafal nih semuanya di luar kepala ya, untuk kaidah-kaidahnya ya kalau bisa. Untuk contohnya di situ misalkan saya punya fungsi fungsi U-nya adalah 4x kuadrat dibagi dengan fungsi V-nya adalah x pangkat 3. Langsung dimasukkan aja, V-nya adalah x pangkat 3 dikalikan dengan turunannya si si V 8x seperti itu, lalu dikurangi dengan U-nya adalah 4x kuadrat dikalikan dengan turunannya si U. Ini turunannya si U, lalu ini turunannya si V, maaf kebalik ya. Jadi ini V dikalikan turunannya si U, lalu dikurangi dengan U-nya adalah 4x kuadrat dikalikan dengan turunannya si V 3x kuadrat dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah x pangkat 3 dikuadratkan sama dengan hasilnya adalah negatif 4x negatif 2. Kaidah yang ke-8 di situ ada diferensiasi fungsi logaritma. Jika A log E, maka untuk turunannya adalah sama dengan 1 per X ln A. Contohnya misalkan saya punya fungsi 5 log 2, maka turunannya adalah sama dengan 1 per X-nya tadi adalah 1 per X ln A, berarti sama dengan 1 per 2 ln 5. X-nya adalah 2, lalu A-nya adalah 5, menjadi 1 per 2 ln 5, seperti itu. Itu untuk turunan logaritma. Lalu untuk turunan diferensiasi fungsi eksponensial, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan A pangkat X, di mana A-nya adalah konstanta, maka turunannya adalah sama dengan A pangkat X ln A. Contohnya misalkan fungsinya adalah 5 pangkat X, maka turunannya adalah A pangkat X ln A, berarti sama dengan A-nya adalah 5 pangkat X ln A-nya adalah 5, jadi 5x ln 5, seperti itu. Dalam hal ini dengan Y atau fungsinya adalah E pangkat X, maka turunannya juga E pangkat X juga, seperti itu, sebab ln E itu adalah sama dengan 1. Oke, demikian untuk materi hari ini. Untuk latihannya silakan dicoba ya untuk memperdalam lagi materi mengenai turunan secara definisi seperti itu dan kaidah-kaidahnya. Kalau bisa sih kaidahnya sudah hafal ya, sudah paham, sudah hafal di luar kepala seperti itu. Jadi udah hafal formula-formulanya apa aja seperti itu. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.